Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam arit, salam peternakan ya. Sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, di siang hari ini saya akan membuatkan video tentang cara membedakan kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda. Dan ini juga salah satu request dari penonton yang katanya supaya lebih tahu tentang perbedaan kelinci tua dan kelinci muda ya, jadi tidak tertipu ketika kita membeli kelinci ya, terutama untuk kelinci indukan itu sendiri. Dan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan ataupun yang bisa membedakan antara kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda. Dan simak terus teman-teman ya. Nah, jadi alasan kenapa kalian harus mengerti ataupun mengetahui perbedaan antara kelinci tua dan kelinci muda itu supaya nanti ketika teman-teman membeli kelinci ataupun ya pengen kelinci ya, istilahnya itu pengen beli kelinci di tempat orang terus katanya kelincinya itu masih muda. Nah, ini supaya teman-teman itu tidak tertipu. Nah, supaya cara membeli kelincinya itu benar-benar sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan tapi teman-teman ya, ini tidak sepenuhnya sama ya, karena biasanya ada jenis-jenis kelinci yang walaupun sudah tua itu mempunyai postur yang hampir mirip dengan kelinci yang masih muda. Dan ini sebagai gambaran saja ya teman-teman ya, untuk perbandingan aja, membandingkan kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini ada dua ekor kelinci saya ya. Yang satu itu yang usianya sudah termasuknya tua, dan satunya lagi kelinci yang masih termasuknya muda, teman-teman. Dan apa sih perbedaannya dan apa sih faktor yang membedakan kelinci itu terlihat tua dan muda? Nah, jadi saya mempunyai beberapa faktor yang akan saya bahas teman-teman ya tentang kelinci, perbedaannya. Dan yang pertama itu adalah faktor aktivitasnya. Nah, jadi kenapa sih faktor aktivitasnya? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kelinci yang sudah cenderung tua ya, biasanya itu aktivitasnya ataupun gerakannya itu sudah mulai tidak aktif teman-teman ya. Kenapa sih sudah mulai tidak aktif? Nah, karena faktor usia itu sendiri yang mempengaruhi kelinci itu gerakannya sudah mulai pasif dan lebih cenderung suka tidur-tiduran ataupun rebahan ya, istilahnya itu istilahnya rebahan gitu kan. Nah, jadi walaupun kita dekati, biasanya kalau untuk kelinci muda itu kalau kita dekati aktif ya. Nah, itu tapi kalau untuk kelinci tua walaupun di kandang sedang rebahan, kalau kita dekati itu kelincinya tetap diam aja teman-teman, tetap diam aja dan masa bodoh lah istilahnya gitu. Tapi kalau untuk kelinci muda gerakannya itu masih sangat aktif. Teman-teman bisa melihat sendiri ya dua jenis kelinci ini, dan teman-teman juga bisa memperhatikan mana kelinci yang sudah tua dan mana yang kelinci yang masih muda. Nah, dilihat dari aktivitas geraknya, dan teman-teman juga harus bisa memahami. Nah, lihat aja teman-teman ya perilaku dua kelinci ini ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama itu dari segi aktivitasnya ya, kelinci yang lebih tua itu lebih cenderung pasif geraknya ketimbang kelinci yang masih muda. Nah, lihat teman-teman ya, teman-teman bisa memperhatikan sendiri ya. Itu yang pertama ya. Nah, terus faktor yang kedua adalah dari ciri fisiknya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, ciri fisik kelinci yang masih muda dan kelinci yang sudah tua. Nah, seperti apa sih? Nah, yang pertama itu dari segi bulunya. Nah, teman-teman bisa melihat ya dan membedakan dua kelinci ini. Ini belum saya sebutkan yang tua mana, yang muda mana ya. Jadi teman-teman harus menebaknya itu sendiri. Nah, supaya nanti teman-teman itu mempunyai gambaran. Nah, jadi kelinci yang usianya sudah tua ya teman-teman. Nah, lihat ini ya biar jelas lagi. Kelinci yang usianya sudah tua biasanya bulunya itu cenderung kusam teman-teman ya, cenderung kusam dan mulai rontok ya. Kenapa sih? Nah, karena ya faktor usia itu sendiri yang menyebabkan kelincinya itu bulunya mulai rontok. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri ya, kalau kelinci yang muda itu bulunya masih benar-benar mengkilap teman-teman ya, mengkilap rapi dan halus. Nah, teman-teman bisa melihat ya, jadi bulu kelinci yang masih muda itu masih tebal
masih halus, masih mengkilap dan masih rapi. Berbeda dengan bulu kelinci yang sudah tua ya. Tentunya bulu kelinci yang sudah tua itu biasanya sudah mulai tidak rapi ya, mulai kusam ya, warnanya tidak cerah lagi dan mulai menipis ataupun mulai rontok. Rontoknya bukan karena sedang molting ataupun rontok sedang mencabuti bulunya, dan tapi rontoknya rontok alami karena usia. Nah itu teman-teman, jadi itu bisa menjadi perbedaannya ya dari segi fisiknya, itu yang segi bulu ya. Dan terus dari segi matanya teman-teman, nah, matanya itu biasanya kalau untuk kelinci yang sudah tua itu tidak begitu cerah ya, warna merahnya tuh biasanya sudah mulai memudar dan matanya itu agak sayup. Nah sayupnya tuh bukan sayup karena sakit, beda teman-teman ya. Tapi kalau yang kelinci yang masih muda, matanya tuh benar-benar cerah teman-teman, cerah ya, terus merahnya tuh merah bersinar seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan dengan ciri-ciri fisiknya yang seperti itu ya. Jadi matanya cerah, matanya membuka lebar. Nah itu teman-teman. Nah itu dari segi mata. Terus yang selanjutnya itu dari segi kuku teman-teman. Nah kenapa saya mengatakan kuku? Nah karena seperti ini, biasanya kelinci yang sedang ataupun yang sudah tua ataupun yang memasuki masa produktivitas yang mau habis, biasanya itu kukunya cenderung besar dan panjang ya, kecuali kalau ada yang peternak yang memotong kukunya ya. Tapi ada tipsnya sendiri teman-teman supaya nanti bisa mengetahuinya. Nah kukunya itu agak panjang ya teman-teman, panjang dan besar. Nah itu biasanya kelincinya sudah tua, dan akan saya perlihatkan dulu teman-teman. Nah ini ciri-ciri kelinci yang sudah tua ya. Kadang ada yang patah juga ada, tapi kita bisa membedakannya. Teman-teman, nah ini dari segi kukunya itu besar-besar teman-teman ya. Ini kurang jelas ya. Nah ini ya, dari segi kukunya itu besar-besar ya. Jadi kelinci yang sudah tua itu biasanya segi kukunya besar-besar. Nah kalau ini kukunya emang dasarnya kuku dipatahin sendiri kemungkinan teman-teman, karena saya tidak memotongnya. Nah ini besar-besar seperti ini ya, besar ya, walaupun kukunya biasanya kalau ini kan dipatahin sendiri ya, jadi itu bisa teman-teman deteksi. Nah biasanya seperti itu. Jadi bisa teman-teman deteksi bahwa kukunya itu besar dan panjang. Nah tapi kalau yang indukan ini teman-teman, itu kukunya biasanya tuh dipatahin sendiri. Nah kelihatan kenapa dipatahin sendiri itu bisa dilihat dari ujungnya itu tidak lancip teman-teman, karena ujungnya itu tumpul. Nah itu teman-teman. Terus yang masih muda ini teman-teman, kelinci yang masih muda itu kukunya masih rapi ya. Nah ini teman-teman, kukunya itu masih rapi. Nah ini ya, kukunya masih benar-benar rapi, terus belum terlalu panjang teman-teman. Nah ini kurang terlihat jelas teman-teman. Nah ini ya, masih rapi dan belum terlihat panjang. Nah terus di kuku bagian dalamnya ya seperti ini ya, yang ini yang bagian merah-merahnya, dengan jarak ujungnya itu tidak terlalu jauh teman-teman, tidak terlalu jauh, dan besaran kukunya itu masih standar ya, masih standar kuku kelinci yang masih muda gitu teman-teman. Jadi kita biasa bisa membedakan dengan kukunya. Walaupun kukunya itu biasanya dipotong ya, walaupun biasanya kukunya itu dipotong oleh si peternak itu sendiri, biasanya itu kukunya itu cenderung tumpul. Nah ketika kukunya tumpul terus terlihat besar, nah kemungkinan itu kelincinya sudah tua, karena biasanya kelinci yang biasanya dipotong kukunya itu kelinci yang sudah tua teman-teman. Nah, dan itu bisa menjadi pembedanya, ataupun teman-teman bisa mencari faktor lainnya. Nah terus selanjutnya teman-teman, nah ini faktor yang juga termasuknya penting ya. Nah faktor yang selanjutnya ya, berarti ini faktor yang ketiga ya. Dari yang pertama itu dari segi aktivitasnya, aktivitas geraknya. Terus yang kedua itu dari segi fisiknya ya. Dari segi fisik bisa teman-teman lihat dari
bulu, mata, dan kukunya. Terus yang ketiga itu kita lihat dari kakinya teman-teman. Kakinya kenapa? Nah biasanya ya teman-teman, biasanya kelinci yang sudah tua itu gampang sekali terkena sorhok teman-teman ya. Sorhok itu apa? Sorhok itu luka pada bagian telapak kaki kelinci. Itu biasanya terjadi di bagian kelinci belakang teman-teman. Nah ini bisa kita amati ya. Jadi ketika kita mau membeli kelinci itu kita juga harus jeli dalam memeriksa kesehatannya, memeriksa fisiknya ya. Itu sangat penting sekali ya, supaya kita tidak tertipu ataupun supaya kita tidak teledor dalam memilih kelinci. Nah ini teman-teman ya. Jadi seperti apa sih sorhok pada kelinci itu? Nah jadi akan saya perlihatkan teman-teman. Nah jadi seperti ini ya, sorhok pada kelinci biasanya terjadi ketika kelinci mengalami luka ataupun bagian kaki kelinci itu terinfeksi ya, bagian telapak kaki terutama, dan biasanya terjadi pada kelinci yang sudah tua. Kenapa sering terjadi pada kelinci yang sudah tua? Karena faktor yang dialami kelinci itu adalah kelinci biasanya bulunya itu rontok ya. Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, biasanya bulunya itu mulai rontok dan mulai menipis, dan ketika di bagian kaki ataupun telapak kaki bulu kelinci itu sudah mulai menipis ya, biasanya kaki kelinci gampang sekali luka dan bisa mengakibatkan kaki kelinci itu terinfeksi ataupun terjadinya sorhok teman-teman. Berbeda dengan kelinci yang masih muda ya. Biasanya kelinci yang masih muda, bulu kelinci itu masih tebal teman-teman. Bulu kelinci masih sangat tebal, jadi melindungi telapak kaki kelinci terhindar dari luka pada telapak kakinya. Dan tapi berbeda lagi ketika kelincinya itu terkena skabies teman-teman. Biasanya kalau kelinci terkena skabies pada bagian kaki itu bulu-bulu yang ada di kaki itu rontok sendiri. Nah itu juga bisa menjadi pemicu. Nah itu teman-teman. Tapi paling sering terjadi sorhok itu menyerang pada kelinci yang sudah mulai tua teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membedakan hal-hal seperti itu ya. Dan ini akan saya perlihatkan teman-teman ya. Ini contohnya, karena saya harus memperlihatkan contohnya supaya teman-teman itu bisa lebih paham ya tentang cara membedakan kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda. Nah akan saya ambilkan dulu kelinci yang sudah tua ya. Nah ini teman-teman. Dan ini teman-teman. Nah ini ya teman-teman bisa lihat bagian telapak kakinya ini. Nah ini kan, nah ini adalah luka pada kelinci, kaki kelinci ya, yang disebabkan karena infeksi ya. Nah ini dinamakan sorhok. Nah ini sudah mulai sembuh karena sudah saya obati teman-teman, dan ini biasa terjadi pada kelinci yang sudah tua. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan asal teman-teman dalam memilih kelinci. Nah itu contoh untuk kelinci yang sudah tua teman-teman ya. Jadi itu salah satunya ya, menjadi perbedaan antara kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda. Dan kita lihat dari segi kelinci yang masih muda teman-teman. Dan ini kita lihat dari kelinci yang masih muda ya. Ini masih bersih teman-teman. Nah putih bersih ya, tanpa adanya luka sedikit pun. Nah lihat ya, ini di bagian telapak kaki yang paling belakang ya. Nah ini masih bersih tanpa ada luka sedikit pun teman-teman. Jadi itu faktor yang membedakan kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda, itu salah satunya teman-teman. Dan terus ketika teman-teman ingin lebih jeli lagi dalam memilih kelinci ataupun membedakan antara kelinci yang masih tua dan yang sudah yang masih muda, yang sudah tua dan yang masih muda ya teman-teman, maaf. Jadi lihat dari perutnya. Nah kenapa sih dari perutnya? Nah biasanya kelinci yang sudah tua ya, perutnya itu cenderung kendor teman-teman ya, cenderung kendor ke bawah, terus tidak kencang lagi. Berbeda dengan kelinci yang masih muda. Walaupun kelinci yang masih muda itu sudah pernah beranak ya beberapa kali, tapi ketika kelincinya itu usianya tidak terlalu tua, itu dari segi perutnya tidak terlalu kendor teman-teman, masih kencang. Tapi ketika kelincinya sudah tua, walaupun segemuk apapun ya, tapi biasanya kalau kelinci udah tua tuh untuk menjadi gemuk termasuknya lumayan susah teman-teman, cukup susah ya untuk mengemukkan kelinci yang sudah tua.
kecuali ketika kita mengistirahatkannya ya, dicarikan kelinci pedagingnya itu aja. Nah, tapi kalau untuk menggemukkan kelinci yang sudah tua ataupun usianya sudah sangat tua, itu termasuknya gampang susah ya, termasuknya ya susah lah teman-teman. Dan itu menjadi salah satu faktor yang membedakan kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda. Dan dari segi aktivitasnya ya, kelinci yang sudah tua itu aktivitasnya sudah mulai pasif ya, sudah mulai malas bergerak, dan yang masih muda itu masih aktif bergerak. Terus dari segi fisiknya, nah bulunya itu masih, kalau untuk kelinci yang sudah tua bulunya itu sudah mulai kusam, sudah mulai rontok ya, dan tidak rapi lagi. Terus dari segi matanya itu sudah mulai memudar ya, warna cerah di matanya sudah mulai memudar dan tampak sayup ya, matanya tampak mata ngantuk. Terus dari segi kukunya itu besar dan panjang, walaupun dipotong pun masih terlihat ya, terlihat besar. Dan terus untuk yang kelinci yang masih muda itu bulunya itu masih sangat mulus ya, halus, menggilap dan rapi ya. Terus dari segi matanya itu matanya cerah ya, matanya membuka lebar. Terus dari segi kukunya itu masih bertumbuh ataupun tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar. Nah, itu kukunya. Terus dari segi kakinya, kaki yang kelinci yang masih muda itu bersih, terhindar dari sorghok biasanya, dan kelinci yang sudah tua itu gampang sekali terkena sorghok. Nah, itu beberapa hal ataupun faktor yang membedakan kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membedakan kelinci yang sudah tua dan kelinci yang masih muda, terutama bagi teman-teman yang mau membeli kelinci, terutama kelinci indukan ya, supaya tidak tertipu ataupun tidak salah dalam membeli kelinci ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya teman-teman, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.